Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa. Kami memang adalah sebutan debu dari perjuangan ini, tapi kami tidak pernah menjadi pelacur di dalam perjuangan ini, dan kami tidak pernah berkhianat dalam perjuangan ini. Saya juga pernah ditawari untuk RJ, tapi saya tidak mau. Daripada menjadi pelacur perjuangan, mending saya pilih penjara. Dan saya di penjara. RJ itu kita diminta untuk meminta maaf. Waktu itu yang melaporkan saya adalah polisi, dan saya merasa benar. Ketika itu saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya diminta-minta maaf, saya tidak mau. Saya katakan kepada anak-anak saya, ibu tidak akan meminta maaf, ibu akan lawan di pengadilan, walaupun resikonya penjara daripada RJ mencari pecundang kalau benar. Sebenarnya saya jauh-jauh datang dari Lampung karena saya tidak terima Bang Roy Suryo dikatakan sok jagoan. Saya tidak terima guru-guru saya, para pejuang-pejuang ini dikatakan sok jagoan. Dan yang ngomong itu adalah abang saya sendiri. Jadi saya sudah bilang, Bang, mereka itu bukan sok jagoan. Ketika sudah memegang satu prinsip, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, tidak akan ada urusan dengan waktu, tenaga, materi, penjara, bahkan nyawa. Maka kami ini, Bang Roy Suryo dan para tokoh, kami ini dari aliansi emak-emak jalanan. Dengan Mbak Menu sering kami dibilang, apa itu emak-emak? Nggak bisa apa-apa. Tim hore doang, tim sorak doang. Iya, kami memang adalah sebutan debu dari perjuangan ini, tapi kami tidak pernah menjadi pelacur di dalam perjuangan ini, dan kami tidak pernah berkhianat dalam perjuangan ini. Lebih baik menjadi sebutan debu daripada masuk dalam lubang yang hina. Pak Dokter, saya pernah di penjara. Saya juga pernah ditawari untuk RJ, tapi saya tidak mau. Daripada menjadi pelacur perjuangan, mending saya pilih penjara. Dan saya di penjara. RJ itu kita diminta untuk meminta maaf. Waktu itu yang melaporkan saya adalah polisi, dan saya merasa benar. Ketika itu saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Saya diminta-minta maaf, saya tidak mau. Saya katakan kepada anak-anak saya, ibu tidak akan meminta maaf, ibu akan lawan di pengadilan, walaupun resikonya penjara daripada RJ mencari pecundang kalau benar. Sungguh hina. Dan kemarin abang saya bilang, Jokowi itu akhlaknya bagus. Jangan lupa, sejarah mencatat peristiwa KM 50. Seorang pemimpin yang buta matanya, yang tuli telinganya, yang tidak punya hati nurani. Tidak ada sama sekali rasa empati. Pembunuhan itu ketika pemimpin itu diam, maka itu apa yang dikatakan akhlak yang baik. Dan saya katakan
dipisahkan dengan abang saya. Sedih saya. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, berapa ulama, berapa ribu ulama yang dipenjarakan, berapa ribu aktivis yang dipenjarakan, dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan. Apakah itu yang dibilang oleh Bang Egi itu yang orangnya berakhlak? Saya sedih karena saya, guru saya, abang saya, hari ini kami dari emak-emak yang bukan siapa-siapa, kami akan hadir mendukung para pejuang-pejuang ini dengan segenap hati. Kami akan terus berjuang, memberikan motivasi, dan insya Allah kemenangan akan tiba. Allah itu fa'alu lima yurid. Allah berkehendak sekehendaknya. Gak ada hal yang gak mungkin. Walaupun orang yang banyak ilmu, belum tentu, bisa jadi dia tersesat di tempat yang terang. Maka dari itu, kita tidak tahu dari akhir kehidupan. Ketika Allah menyesatkan, tak satu pun yang dapat memberikan petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, tak satu pun yang dapat menyesatkan. Kita berdoa, semoga Bang Egi kembali kepada perjuangan ini. Dan insya Allah